telah hadir di ruangan ini. Di sini saya akan mensosialisasikan cara sukses menjadi penyuluh baru. Teman-teman semua, di sini kita adalah seorang penyuluh. Maka sebelum kita terjun ke lapangan, ada baiknya kita pahami dahulu apa itu penyuluh dan apakah hal yang pertama yang kita lakukan sebagai penyuluh. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah tahu apa itu penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai penyuluh baru? Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi potensi wilayah. Identifikasi potensi wilayah ini adalah bagaimana kita memahami wilayah kerja kita dengan menggali data potensi wilayah tersebut yang terdiri dari data sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sebagai bahan dasar pelaksanaan penyuluhan, penyuluh harus mampu menggali identifikasi potensi wilayah senyata mungkin, sehingga dapat bermanfaat dalam menetapkan kebijakan proses penyuluhan agar dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, nilai tambah atau secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dan terkait dengan sektor pertanian. Namun untuk mencapai hal tersebut, kegiatan penyuluhan dirancang sesuai dengan kebutuhan petani untuk mengawasi atau mengatasi permasalahan melalui potensi yang terdapat di daerah. Identifikasi potensi wilayah itu sendiri bertujuan agar mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut, sehingga akan diperoleh data primer dan data sekunder yang akurat sebagai acuan untuk penyusunan program penyuluhan. Untuk mendapatkan data primer bisa dilakukan dengan pendekatan atau wawancara kepada petani, dan untuk data sekunder bisa didapatkan dari pemerintah desa untuk mengetahui data pemanfaatan lahan dan lain-lain. Kita harus menerapkan nilai-nilai aneka. Ketika melakukan pendekatan dengan petani, kita harus bisa menerapkan nilai dari etika publik, berbicara dengan santun dan ramah, serta harus memperhatikan nilai-nilai nasionalisme tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan gender. Baiklah, ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita turun ke wilayah kerja kita yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.